He's coming soon.
Tuhan Yesus baik.
kekal selamanya. Yang
Mari kita serahkan anak-anak sekolah Sabat ini ke dalam tangan Bapak Yahweh. Baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, baru ata Yahweh Eloheinu melech haolam, asal kitsanu bemisot elebanim. Yisimka Elohim ke Efraim wa ke Manasye Yisimai, Elohim ke Sarah Rivka Rahel Golea. Bapa, kami tetap menyerahkan anak-anakmu sekolah Sabat ke dalam tanganmu ya Bapa. Biarlah mulai sejak dari masa kecil, masa kanak-kanak, di masa kandungan mereka menjadi milik kesayanganmu sendiri. Segala roh kutuk nenek moyang agamawi, keturunan kemiskinan, kecelakaan maut, penyakit dan kebodohan kami tolak demi nama Adonai Yesus Masiah. Biarlah yang ada dalam diri mereka kekayaan, kemuliaan, sukacita dan sejahtera, berkat berlimpah masa depan yang cerah bersama dengan Engkau. Tumbuh menjadi anak yang sehat, tumbuh menjadi anak yang cerdas, bahkan kecerdasannya 10 kali lipat dibandingkan anak zaman sekarang seperti Nabi Daniel. Bapa memberkati mereka menjadi anak-anak yang takut akan Elohim. Terima kasih Bapa, sebentar kami merenungkan daftar Elohimu, urapi mempelaimu dan urapi seluruh kehilanganmu dengan urapan yang sama. Kuasa dalam pikiran kami, berbicara dan berotoritas di tengah-tengah kami, karena kami siap mendengarkan daftar Elohimu demi nama Adonai Yesus HaMashiach. Amin. Ya. Shalom Aleichem. Shalom Aleichem. Apa kabarnya? Anak Nuha, kita itu sangat istimewa Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, hari ini kembali kita berjumpa. Dan hari ini adalah Sabat terakhir di minggu terakhir ya, Sabat terakhir di tahun 2020. Nah, 1 minggu ke depan kita sudah tahun baru. Jadi 1 minggu ke depan kita sudah ketemu di tahun yang akan datang. Jadi selama kurang lebih kita setahun akan ketemu lagi, ya, yaitu tahun depan. Jadi Sabat tahun depan kita akan ketemu. Dan saat ini adalah Sabat terakhir di tahun 2020. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya akan menyampaikan daftar Elohim yang saya beri judul seperti poster yang kemarin saya kirim, yaitu Just Do It, atau lakukan saja saudara. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, kenapa kita mau lakukan saja saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya yakin banyak orang di dunia ini dengan situasi pandemi yang seperti sekarang ini saudara. Pandemi yang sekarang ini terjadi, ini bukan hanya di Jawa Tengah, bukan hanya di Pulau Jawa, bukan pula hanya di Indonesia saudara, tetapi di seluruh dunia. Sehingga apa yang terjadi saudara? Banyak orang yang takut, banyak orang yang gentar, banyak orang yang takut masuk ke tahun 2021. Sehingga apa yang harus saya hadapi saudara? Padahal kitab suci mengajarkan bahwa Bapak Yahweh telah berfirman bahwa jangan takut. Kita nggak perlu takut apapun yang terjadi. Saya selalu punya konsep, saya punya pilihan itu cuma 2. Punya pilihan bagi saya, ini konsep saya. Jadi seandainya terjadi sesuatu di dunia ini, pilihannya cuma 2. Saya akan mati dipanggil Tuhan dulu, atau memang Tuhan angkat saya. Amin. Amin. Jadi saudara yang dikasih oleh Bapak, jadi kalau saya anak, yang pasti Tuhan gak akan biarkan diri saya. Amin. Karena kita ini anaknya saudara. Sehingga kita tidak perlu takut menghadapi apapun. Banyak orang meramalkan, biasanya kalau akhir tahun gini yang paling laku peramal. Peramal ini nanti begini, nanti tahun begini, nanti prediksinya begini, terus begini saudara. Padahal saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita nggak tahu. Jangankan tahun depan, besok saja kita nggak ngerti saudara. Bahkan 1 jam yang akan datang, 1 menit yang akan datang, kita nggak ngerti. Beberapa waktu yang lalu, tahun lalu kita mengadakan prophetic, betul nggak? Kita mengadakan, saya punya mimpi nanti begini, nanti begini, kita doa. Tugas kita hanya lakukan itu, berserah kepada Bapak Yahweh. Kemudian apa yang terjadi saudara? Oke lah Januari, bahkan ada yang baru prophetic
perjalanan pulang sudah ada yang dikabulkan doanya. Terus semuanya. Tapi apa yang terjadi Februari, Maret, terus semuanya kena wabah. Semuanya kena wabah, saudara. Sehingga apa yang terjadi segala sesuatunya buyar. Dan yang kena dampak bukan hanya orang pengusaha, bukan hanya karyawan, bukan hanya anak sekolah, tapi semua termasuk pelayanan gereja, semuanya bisa kena dampaknya. Artinya semuanya bisa kena, saudara. Dan kita nggak tahu apa yang terjadi. Mimpi-mimpi kita di 2019 banyak yang tidak terjadi di 2020. Nah begitu juga sekarang ini melewati masa transisi masuk tahun 2021 dan kita nggak ngerti apa yang terjadi 2021. Bahkan awalnya pun kita mau memasuki 2021 sudah ada pandemi yang seperti ini, saudara. Nah kita nggak ngerti situasinya. Tetapi sekali lagi itu, saudara, bahwa kita punya Tuhan bukan hanya hebat, tetapi sangat hebat. Kita punya Tuhan yang dahsyat, bukan hanya dahsyat, tetapi super dan sangat dahsyat. Amin. Artinya jauh lebih apapun. Jadi kita nggak perlu lagi takut nanti tahun ke depan mau ngapain. Sudah itu pasti urusannya Tuhan. Yang penting kita taat dan setia menyembah Elohim kita. Amin. Saudara yang dikasih, kenapa saya memberikan judul seperti ini, saudara? Saya kasih poin yang pertama. Apabila kita berbuat baik, di sini yang suka berbuat baik siapa? Angkat tangan. Hampir semuanya suka berbuat baik. Siapa yang pernah berbuat baik? Angkat tangan. Semuanya orang kita malu-malu ya. Tapi semuanya pasti pernah berbuat baik. Nah, apabila kita berbuat baik, orang lain mungkin nih orang lain akan berprasangka bahwa ada maksud-maksud buruk, ya. Baik dalam bermaksud buruk di balik perbuatan baik kita. Wah, ini ngapiin saya nih, baikin saya mesti ada sesuatu nih. Dia baikin saya mesti mau minjem uang nih. Ya, dia baikin saya mesti ada maunya nih. Betul nggak? Ada juga niat baik kita belum tentu orang lain itu akan terima baik juga. Kita punya niat baik juga. Saya sering kalau malam nonton YouTube dan ada hal-hal yang bagus yang pesan dari YouTube film itu, saudara. Misalnya contoh nih, saya lihat nih ada ini ilustrasi, saudara. Ada orang bawa mobil, kemudian orang itu pergi. Dan saat orang itu pergi sudah ada yang nunggu di situ, saudara. Kemudian dua orang ini, yang satu bilang gini, wah itu ada orang di situ mencurigakan. Dia kok celingak-celinguk, lihat sana, lihat sini. Ada apa nih? Jangan-jangan mobilmu ada yang dicuri. Nah, kemudian yang satunya bilang, jangan berprasangka buruk dulu. Kita lihat apa yang terjadi. Nah, ternyata waktu dia datang, betul. Dia lihat kanan kiri dan segala macam. Kemudian orang itu bilang, kenapa kamu ada di sini? Kenapa di dekat mobilku? Kemudian orang yang jaga, ini mobilku. Kemudian yang dua orang datang bilang, ini mobilku ini, kuncinya. Nah berarti betul dong, dia ngaku-ngaku itu mobil kita. Kemudian orang yang nungguin mobil dia bilang apa? Saya di sini membuktikan bahwa Anda memang pemilik mobil karena kaca jendelanya terbuka dan di dalamnya ada laptop dan dompet. Saya di sini nungguin itu supaya jangan sampai dompet dan laptop Anda diambil orang. Nah ini orang ini yang baik, saudara. Tetapi belum tentu, saudara yang dikasih oleh Tuhan, bahwa orang yang kita baik itu mempunyai prasangka yang baik sama kita. Ada hal, saudara, ya sekali lagi, apabila kita berbuat baik sama orang lain, mungkin orang lain juga akan berprasangka bahwa kita punya maksud-maksud buruk di balik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi apa yang terjadi? Tetapi tetaplah berbuat baik. Jangan sekali begitu perbuatan baik kita dikecewakan orang, kita putus asa. Sekali kita putus asa dan tidak melakukan lagi, berarti kita kehilangan kebaikan kita, saudara. Oleh sebab itu sudah lakukan, nggak diterima nggak apa-apa. Karena kita tidak perlu menunjukkan kebaikan kita kepada orang lain. Tetapi biarlah Bapa Yahweh Elohim kita yang tahu kebaikan kita. Amin. Jadi saudara tetap berbuat baik. Saya beri contoh, makanya saya kasih contoh. Contohnya adalah Yeshua HaMashiach saat menyembuhkan banyak orang sakit. Saat Yeshua HaMashiach melakukan perbuatan baik, menyembuhkan banyak orang sakit, apakah semua orang senang?
Tidak, saudara. Tidak semua orang senang. Bahkan ada orang Farisi, orang Perusib, orang Saduki, ahli Torah, orang ahli-ahli kitab tidak suka. Saudara, apa yang dilakukan Yesua? Padahal kalau saya melihat itu orang itu baik, wah senangnya luar biasa, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan ini salah satunya, saudara. Hal-hal yang luar biasa dilakukan. Jadi contohnya Yesua selalu melakukan hal-hal yang baik. Tetapi sekali lagi, lakukan saja. Just do it, lakukan saja apapun. Kita nggak perlu lihat. Pokoknya tugas kita lakukan perbuatan baik kita. Jangan baru kita dikecewakan sekali. Mulai besok saya tidak akan berbuat baik sama kamu. Berarti kita sudah kehilangan kebaikan kita sama orang itu. Satu poinnya hilang. Tetap saja. Makanya Yesua mengajarkan apa? Janganlah membalas kejahatan itu dengan kejahatan. Tetapi kalahkanlah kejahatan itu dengan kebaikan. Supaya engkau itu bagaikan menimbun bara api di atas kepalanya. Ini orang sudah tak jahatin, orang sudah tak musuhin, tapi kok tetap baik. Amin. Oleh sebab itu Yesua mengajarkan kita ini memang harus baik, bukan pura-pura baik atau setengah baik, apalagi jahat. Amin. Jadi kita memang harus baik, saudara. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua, apabila kita sukses, ya, jadi orang itu memang sulit. Waktu kita nggak punya apa-apa, dicurigai terus. Wah, datang nih mesti. Setiap datang kok pas makan ya. Nah, dicuriga terus. Setiap dia datang namu ke rumah saya kok pas jam makan ya. Wah, sebaliknya begitu ekonominya meningkat, punya segala macam. Wah, dia ini jangan-jangan korupsi. Jadi susah yo dikomen orang. Setengah baik ya dikomen orang. Giliran punya banyak uang yo tetap dikomen orang, saudara. Jadi kita ini artis seharusnya ya biarkan orang mengomen kita. Amin. Berarti tandanya kalau kita diperhatikan orang, kita artisnya. Amin. Kalau kita diperhatikan, dilihat orang sana, dikomen sana sih. Yang sering dikomen itu artis, saudara. Jadi kalau kita dikomen orang berarti kita artisnya. Amin. Saudara yang dikasihi, apabila kita sukses, mungkin kita akan dimusuhi. Bisa saja partner bisnis kita. Sudah tahu aku lagi jualan nasi, ini lagi laku. Kamu juga jualan nasi, mau nyaingin aku ya? Jadi pikirannya curiga terus orang. Tapi saudara yang kasih, apabila kita sukses, mungkin kita akan dimusuhi. Dan juga ada teman yang iri atau cemburu dengan keberhasilan kita. Wah, ini sekarang harusnya kalau kita ini berpikir positif. Wah, kalau orang bilang gini, wah sekarang ini jadi bos nih, amin. Iya gak saudara? Mau dibilang, coba kalau kue sekarang kok jelek, jangan mau saudara. Tapi kalau kita dibilang, wah kamu kok bos nih, kamu sekarang pelayanannya berhasil, amin. Saudara, kita cepat merespon hal-hal yang positif, saudara. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, mungkin ada orang bukan hanya memusuhi kita, tapi juga cemburu, iri. Kok kayak berhasil ya saudara? Artinya ini bisa terjadi. Tetapi teruslah maju mencapai kesuksesan kita. Jadi tetap maju terus. Kita nggak perlu memusingkan. Karena kita itu sekali lagi, apapun kondisinya selalu dikomen orang. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya pernah membaca sebuah artikel. Ini orang dari Asia Tenggara, saudara. Saya lupa entah dia itu Vietnam atau Kamboja, saudara. Nah ini orang ini wajahnya jelek bagi orang-orang temennya. Setiap ketemu dibully terus. Setiap ketemu itu dibully terus, saudara. Jadi mungkin karena jelek, mungkin dimusuhi, dijauhin dan segala macam dibully. Sekali waktu dia punya tekad, saya harus operasi plastik. Betul saudara. Dia begitu operasi plastik berhasil dan benar-benar wajahnya jadi cantik. Sekarang orang yang bully justru kalah cantik, saudara. Sehingga wah banyak orang yang tadinya orang nggak suka, mulai banyak yang suka. Itulah dunia. Saat kita ini mengalami terpuruk, saat kita mengalami susah, belum tentu orang mau menyupport kita atau mendukung kita. Tetapi saat kita berhasil, kita sukses, orang lain yang tadinya nggak kenal saja sok kenal. Yang tadinya nggak pernah mau mendoakan, sering mendoakan. Itulah yang terjadi, dunia seperti itu. Contoh,
yaitu adalah Iyob. Waktu Iyob bangkrut, saudara, Iyob ini bangkrut, anaknya meninggal semua, istrinya juga bilang, wes berkati Elohimmu dan matilah. Kata berkatinya bagus, tapi matilah kan gak enak. Coba seandainya Bu Gembala bilang, wes Pak Yipta, Papa, daripada gitu matilah. Sakit hati saya. Mosok bojone dibilang matilah, kan gak enak, saudara. Biru berkatilah, wah enak dibilang berkati, tapi begitu matilah nggak enak loh. Buat bahasanya wes daripada gini matilah, wes enak. Tetap kata mati pun nggak enak, saudara. Tapi begitu kata berkat, haleluya, betul nggak, saudara? Kemudian saudara, semua teman-temannya mulai menghakimi, mulai mencela, mulai meninggalkan, wes saat bangkrut. Tetapi kalau saudara baca di dalam kitab Iyob pasal 42 ayat 10 dan seterusnya, dan ketika Iyob berdoa buat sahabat-sahabatnya, Bapa Yahweh memulihkan keadaannya dan kemudian kekayaannya dikembalikan 2 kali lipat. Apa yang terjadi? Sahabat-sahabatnya datang kembali menghibur Ayub. Ini orang kebalik, saudara. Harusnya menghibur itu saat Iyob susah, betul nggak? Kira Iyob dipulihkan baru menghibur. Apanya yang mau dihibur? Kok dia sudah dipulihkan. Kemudian sahabat-sahabatnya dan saudaranya makan bersama dengan Iyob. Mau nggak makan waktu dia kusta? Pasti nggak mau, saudara, betul nggak? Saat bangkrut, makanan nggak ada, mau nggak ini tak beliin nasi bungkus yuk makan bareng. Pas dia kusta, saya yakin orang pada jijik, nggak mau. Kemudian dia memberikan uang. Kenapa memberikan uang? Bukan waktu bangkrut, dia udah kaya baru diberi. Ini kebalik semua, saudara. Dan kemudian dia memberikan cincin. Sebaliknya juga, semuanya kebalikannya. Dan itulah yang terjadi, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapa Yahweh. Nah, apabila kita sukses, mungkin kita akan dimusuhi. Dan juga ada teman yang iri hati dan cemburu. Tetapi sekali lagi, tetapi teruslah maju untuk mencapai kesuksesan kita itu. Jadi jangan malah mundur. Artinya kita mentalnya nggak kuat. Begitu ada orang iri, ada orang cemburu, ada orang saya hati, wis yaudahlah aku ngalah aja, saya udah nggak usah. Wis terusin aja bisnisnya, sudah terusin aja pelayanan, saya nggak usah. Ini namanya mutung. Kita nggak bisa maju, saudara. Tetapi haruslah teruslah maju. Contohnya adalah keberhasilannya Daud mengalahkan musuhnya berlaksa-laksa. Kita lihat ayatnya ya. Perhatikan. Di dalam kitab 1 Samuel. Kita lihat di dalam kitab 1 Samuel. Saya bacakan pasal yang ke-18. Ayatnya yang ke-7 dan 8. Dan para wanita yang bermain itu menjawab dan berkata, Saul membinasakan beribu-ribu musuhnya, tetapi Daud berlaksa-laksa musuhnya. Ya, maksudnya berlaksa-laksa membunuh musuhnya. Dan hal itu sangat memanaskan hati Saul. Dan hal itu adalah jahat menurut pandangannya. Lalu ia berkata, mereka telah memperhitungkan kepada Daud berlaksa-laksa, sedangkan kepadaku mereka hanya memperhitungkan beribu-ribu. Dan ada yang lebih baginya selain kerajaan ini, dan ada yang lebih baginya daripada kerajaan ini. Nah, mulai saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini Saul tidak suka dengan keberhasilannya Daud. Dia mulai iri dan cemburu saat yang dieluk-elukan, yang dipuji-puji Daud, saudara. Kenapa bukan aku? Perhatikan ya sekali. Dan itu membuat jahat. Dan itu hal itu adalah jahat, saudara. Bayangkan, banyak orang memelulukan, wah Saul mengalahkan musuhnya beribu-ribu orang. Tetapi, nah kata-kata tetapi Daud mengalahkan berlaksa-laksa. Artinya berlipat-lipat jauh lebih hebat Daud. Saudara yang dikasih ini dibandingkan. Nah seringkali orang dibandingkan dan orang panas hati, saudara. Biasanya orang yang berhubungan dengan ini berhubungan dengan kekayaan. Biasanya YouTube itu yang membuat konten seperti itu, seringkali membuat konten seperti itu untuk membuat, wah artis ini kekayaannya ini, mobilnya ini. Nah nanti kalau yang merasa kalah mulai panas. Bagaimana caranya supaya saya lebih hebat dibandingkan dia. Ini seperti apa yang terjadi yang dilakukan oleh Saul. Dan Saul dikatakan gini, memperhitungkan
Tuhan kepada Daud berlaksa-laksa dan dia membuat memanaskan hatinya. Oleh sebab itu saudara, ini orang yang tidak mau bersyukur, orang yang tidak tahu bersyukur. Oleh sebab itu kita harusnya bersyukur saudara. Aduh, tetanggaku bisa beli televisi 50 in. Bersyukur saya masih punya TV 32 in. Karena banyak orang punya TV yang besar tapi nggak punya antena. Saudara, TV-nya besar kalau nggak ada antenanya, mau nonton apa? Waduh, itu mulai sekarang ini tak lihat ini Pak Yosef beli HP baru Android, mungkin mereknya Apple, harganya 13 juta. Saya bersyukur punya HP yang sinyalnya penuh terus dan pulsanya ada. Dan daripada HP-nya harganya puluhan juta, sinyalnya nggak ada, pulsanya habis, paling cuman buat selfie. Betul nggak saudara? Saudara yang dikasih oleh Bapak bersyukur, artinya kalau tetangga saya punya televisi saya nggak bisa ditonton, saya bisa numpang nonton. Amin. Kalau tetangga saya punya yang namanya kulkas, saya nggak punya kulkas, saya minta es batu sama tetangga saya. Amin. Artinya saudara, kita bisa tetap mengucap syukur dalam segala. Jangan malah panas saudara. Wah, lihat itu tetangga kita sudah beli kulkas 1 pintu, kita harus yang 2 pintu. Nah ini namanya membuat, padahal mungkin kita belum punya dana sehingga dipaksakan wis kredit saja nggak apa-apa, yang penting pulang membawa kulkas 2 pintu. Besoknya nggak bisa bayar, ditarik pusing saudara. Artinya kita belajar menjadi orang apa adanya. Dulu waktu saya pelayanan awal di tempat ini saudara, saya belum punya motor, saya akan jalan kaki. Waktu saya punya motor, belum punya mobil, nggak usah rental, nggak usah gengsi saudara, ya naik motor saja. Amin. Tetap yang penting kita bisa pelayanan. Amin saudara. Begitu mau ke Solo atau ke Semarang cuacanya nggak bagus, taruh aja di Salatiga, naik bis, bisa bubuk manis, malah nyewa bisnya besar, nggak perlu mobil yang kecil, ya nggak, sudah AC, mobilnya gede, temennya banyak, betul nggak saudara? Wes duduk manis bubuk, sudah gitu kita bosnya begitu ketiduran mau nyampe, Mas sudah sampai. Coba kalau saudara nyetir, nggak ada yang bangunin saudara. Tapi kalau kita naik bis dibangunin, artinya kita bosnya. Amin. Pak sudah sampai. Nah artinya kita dihargai. Amin saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, jadi saudara yang dikasih oleh Tuhan. Mari kita belajar. Baterainya habis. Minta mic-nya aja. Ya, Bapak Ibu saudara dikasih oleh Tuhan ini, jangan pernah panas hati seperti Saul ya. Oh ya. Ya. Baterainya habis nih. Besok diganti. Ya, sekali lagi yang kedua saudara. Nah yang kedua ini, apabila kita sukses, orang mau iri mau apa, bukan tanggung jawab kita. Justru kalau bisa kita justru membantu supaya orang lain pun bisa sukses seperti kita. Amin. Jadi terus mensupport dan kita mendukung. Yang ketiga saudara, apabila kita jujur ya, apabila kita jujur atau yasar dan terbuka, artinya kita ini orangnya open, terbuka, ramah, jujur. Orang lain mungkin akan bisa menipu kita karena kita baik, ya enggak? Saking jujurnya orang gampang ditipu. Kalau orang jujur gampang ditipu saudara. Memanfaatkan kita, bahkan memfitnah kita. Artinya kalau kita jujur, kita tulus, itu gampang dikerjain orang. Kalau kita jujur, wes harganya berapa? Ya wes aku manut. Karena kita jujur saudara, kita tulus, kita apa adanya, karena pikiran kita baik. Itu bisa saja dimanfaatkan orang karena kebaikan kita, kejujuran kita. Bahkan memfitnah dan menjatuhkan kita. Bahkan bisa saja orang memfitnah kita, menjatuhkan kita. Tetapi tetaplah bersikap jujur. Jangan gara-gara kita jujur terus ditipu orang, kita mulai tidak jujur lagi. Harusnya kita tetap jujur saja. Amin. Jadi biarin orang lain nggak jujur, itu bukan urusan saya. Tetapi saya tetap akan jujur apapun. Nah jujur itu dari setia dari hal yang kecil. Maka kitab suci ajarkan orang yang setia dari perkara yang kecil,
baru dia akan berikan perkara yang besar. Tapi kalau dari hal yang kecil saja dia tidak jujur, nggak mungkin dia akan diberikan. Orang yang akan naik terus jabatannya. Saya mulai belajar untuk hidup benar, jujur dalam hal apapun. Saya tidak mau musingkan dengan apapun, saudara. Nah, saudara, tetapi tetaplah bersikap jujur dan terbuka. Saya beri contoh adalah Yosef. Yosef saat menceritakan mimpinya kepada saudaranya, ini karena kebaikan dia. Coba perhatikan ya, apa yang terjadi saat Yosef menceritakan. Bereshit atau Kejadian 37. Bereshit atau Kejadian pasal 37 ayatnya yang kelima. Ya, ayat yang kelima. Dan Yosef bermimpi sebuah mimpi dan dia menceritakannya kepada saudara-saudaranya, dan mereka semakin bertambah benci kepadanya. Dia jujur mimpinya apa, ngomongnya apa, malah kakaknya benci. Kenapa? Karena mimpinya itu mengarah kepada kakaknya, saudara. Padahal mimpinya memang menjadi kenyataan, saudara. Mimpi besarnya dan itu menjadi kenyataan. Belum tentu semua orang yang punya visi misi langsung semudah orang. Kalau dalam dunia pelayanan, wah papa saya ini gembala besar, saya jadi gembala itu kecil dan biasa. Karena saya tinggal melanjutkan. Tapi bisa nggak saya merintis? Oh, perusahaan papa saya punya perusahaan besar, saya terus jadi direktur gampang. Tapi ya bisa nggak kita merintis dari mulai office boy, mulai nyapu, mulai jadi mungkin kepala regu, supervisor, manager, terus naik sampai puncak. Bisa nggak seperti itu? Kalau cuma tinggal menerima, wah sangat mudah, saudara, dalam hal apapun. Tapi bisa nggak kita mengelola dengan baik? Nah, saudara, sama dengan Yosef ini, saudara. Contohnya Yosef, dia ceritakan jujur apa adanya yang dia sampaikan. Tapi justru kakak-kakaknya, saudaranya membenci dia. Bahkan dia tidak mau. Dan akhirnya apa yang terjadi, saudara? Dia memfitnah adiknya. Dia katakan apa? Bapak, ini lihat adik kita dimakan binatang buas. Ini kan difitnah, saudara, namanya. Sudah gitu dijual lagi. Tidak ada harganya. Itu yang ketiga, saudara. Kemudian yang keempat, apabila engkau menemukan kedamaian, apabila kita ini damai, hidupnya bahagia, sederhana tapi bahagia, kita sukacita ya. Apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hati kita, artinya hidup kita itu nyaman, damai, orang lain mungkin akan iri kepada kita. Bisa saja, ini orang ini tak lihat kok isinimu seneng saja. Bisa saja, saudara. Kalau saya ada orang bahagia, saya akan belajar bagaimana supaya dia tetap bahagia. Karena untuk bahagia itu tidak perlu memerlukan banyak hal. Tidak perlu. Orang yang uangnya banyak belum tentu juga pasti hidupnya bahagia. Orang yang materinya banyak juga belum tentu dia bahagia. Ada orang yang saya kenal ternaknya banyak. Peternakannya itu, sapinya itu tak hitung banyak banget. Tetapi dia bangun harus pagi-pagi. Habis bangun pagi dia harus meres susu. Sendirian loh, saudara, nggak ada yang bantuin loh. Padahal sapinya banyak. Sudah sapinya sudah diperas, diserahkan. Uangnya memang banyak karena tiap bulan setoran ke dia susu sapi itu banyak. Habis itu selesai pagi dia harus nyari rumput. Kalau sapinya lebih dari 5, memang cukup 1 ikat. Berapa Pak Untung? Kalau 5 sapi berapa? 5 ikat, saudara. 1 sapi 1 ikat. Terus harus bawa, saudara, nggak naik motor sih, nyunggi ya, ditaruh. Bayangkan 5, pulang harus tangi, ngerjain macam-macam. Selesai itu saudara kasih, nanti jam 3 meres lagi. Belum masak, belum, karena dia sendirian. Harus masak, harus segala macam sendirian. Terus kapan piknik? Betul nggak, saudara? Kita kurang piknik saja susah. Betul nggak, saudara? Dan sudah kayak gitu mau makan enak aja bingung. Apakah pasti semuanya bahagia? Ya memang uangnya banyak, saudara, bisa ditaruh di mana-mana, tapi tidak bisa menikmati. Ternyata kebahagiaan itu sangat sederhana. Amin. Kita temukan ngumpul begini saja dengan teman, waduh sukacitanya luar biasa. Amin. Kita bisa memuji Elohim bersama-sama, itu sudah sukacita luar biasa. Artinya kebahagiaan yang belum tentu orang lain itu bisa terima.
Jadi saudara, apabila engkau menemukan kedamaian dan kebahagiaan dalam hati kita, orang lain mungkin akan iri kepadamu, tetapi tetap bahagia. Jangan sampai karena kita bahagia, orang iri sama kita, kita jadi sakit hati. Kebahagiaan kita hilang, rugi. Hari gini kita gak bahagia, rugi. Karena kita punya Tuhan yang hebat. Amin. Jadi saudara, tetaplah berbahagia, karena kebahagiaan tidak diukur oleh materi dan banyaknya teman, karena hatimu, tapi karena hati kita. Jadi bukan wah teman saya banyak. Contoh nih, biasanya ini sugesti nih. Orang itu kalau ada yang meninggal, terus sing nganter ke makam itu banyak, seneng. Betul gak saudara? Wah, ternyata tamunya kan. Nah sekarang kalau COVID diterkirain tuh, betul gak saudara? Gimana coba? Ngelihatnya pun dari jauh, mau foto pun gak bisa deket. Terus gimana? Apakah ukuran? Padahal biasanya kalau yang meninggal orang penting, wah yang layak banyak banget. Terus itu satu kebahagiaan. Ternyata dia disenengin orang. Betul gak saudara? Tetapi sekarang gimana coba yang mengantar siapa? Mau deket aja gak berani. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, artinya kebahagiaan bisa diambil hati kita dan tidak perlu tergantung sama orang lain. Bapak ibu saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita hidup belajar. Lakukan saja apa maunya Tuhan dalam hidup kita. Kerjakanlah sesuatu yang harus kita kerjakan, itu sesuai dengan hati kita. Yang penting kita tidak melanggar aturan firman. Amin. Kita tidak melanggar Jafarim, lakukan saja. Yang penting kita bisa melakukan hal yang baik. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita lanjutkan. Ya. Kebaikan yang kita lakukan mungkin akan mudah dilupakan orang. Nah, ini sering saudara. Nak berbuat baik itu gampang lupakan. Betul gak saudara? Kalau orang berbuat baik, kita berbuat baik sekarang, orang yang kita baikin itu belum tentu terus ingat terus. Tapi kalau hal yang buruk itu akan terus teringat. Wah, kamu ya inget nih. Titenono nih bahasa Ibrani nih. Titenono ya, wingi kowe ngomelin aku. Itu teringat. Seorangnya udah minta maaf saja, masih terus muncul. Ingat aja terus, itu terus memori itu terus. Tapi kalau kebaikan lupa. Saya beri contoh saudara. Yeshua HaMasiah itu berjumpa dengan ketemu sama 10 orang kusta saudara. Kemudian dilayani Yeshua dan semuanya sembuh. Yang pulang berapa? Yang kembali ke Yeshua berapa? Cuma 1 orang. Yang lain kemana? Saudara. Nah itu wajar. Di mana-mana begitu kadang kebaikan kita, sekali lagi, kebaikan kita ini gampang dilupakan orang. Jadi artinya, tetapi sekali lagi saya ingat saudara, lupakanlah hal yang buruk yang menimpa saudara. Hal kejahatan orang lakukan kepada saudara lupakan. Tapi kebaikan orang justru saudara yang harus ingat. Amin. Dia melakukan. Tapi nak sing jahat buang, nggak perlu diinget-inget. Tapi dunia ini tidak. Justru sing jahat diinget, sing baik lupa. Nah, kita sebagai anak Elohim yang baiklah yang kita ingat. Tapi yang jahat itu yang kita buang. Amin. Jadi kalau yang berhubungan dengan jahat, kamu pernah nyakitin saya sudah nggak ingat. Maaf yo kemarin saya nyinggung kamu gini-gini. Oh enggak, aku nggak ingat tuh, nggak tahu itu. Sudah lupa, nggak ingat itu. Sudah. Tapi begitu hal baik, waduh, aku kemarin pernah ditraktir soto sama dia. Wah enak banget sih traktir soto sak baskom. Nah, saudara, ini kebaikan, hal yang luar biasa, saudara. Jadi sekali lagi ingatlah yang baik. Tapi kalau yang jahat lupakan. Seandainya saudara disakitin orang, disinggung orang, di apapun, lupakan, wis gak perlu diingat. Supaya apa? Memori otak kita itu selalu bersih. Memori hati kita itu selalu bersih, selalu tahir, selalu benar. Tetapi kalau hal-hal yang buruk sudah tolak, saya nggak mau mengingat lagi. Saya buang. Saya bersyukur Tuhan karuniai saya hati yang bukan mendendam. Saya itu kadang jengkel punya, kadang merasa jengkel itu, kesal itu punya. Siapa kalau yang selama masih hidup kok? Kecuali sudah dipanggil Tuhan baru nggak ingat. Saya masih punya rasa, tapi begitu selesai sudah. Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Saya kemarin hari Rebu, saya sama Pak Nowo nganter buat SIM. Sampai buat SIM Rio, Riel, sama Sajai buat SIM.
Saya janjian, saya itu kalau janjian sama orang, saudara, begitu orang janjian sama saya jam 7, setengah 7 saya pasti sudah siap. Ini malah ada yang lagi mandi, saudara. Pak Noah udah datang, ya masih mandi. Sudah ganti baju, Rionya masih mandi. Wah, ini waktunya kan mundur. Begitu nunggu lama di Poltas itu lama saya sampai bilang ke Maria, Kak sudah belum Pak. Tanya ke sana, tanya ke sudah belum, tanya ke belum, sudah. Itu rasanya mulai muncul, ini nunggu lama nih sudah mulai. Aduh, saya bilang sampai dia bilang, Pak, perlukah saya tanya lagi? Terus nggak usah tanya lagi deh, gitu loh saudara. Artinya saya nunggu gitu. Tapi begitu dia udah makan, saya bilang gini, makanya kalau sudah janjian pagi, nggak usah mundur waktu. Saya bilang gitu. Terus kemudian beliau mungkin nggak enak sama saya bilang gini, ya Pak, maaf ya Pak, katanya gitu. Oh ya, hilang saudara. Saya udah gak mikirin lagi itu apapun, sudah gak mikirin. Sudah sampai hari ini yang penting sudah punya SIM, selesai. Karena saya orangnya nggak bisa SIM-nya Rio mati harus buat, karena harus belajar tertib. Amin. Jadi jangan pernah kita naik motor atau naik mobil nggak bawa SIM, karena bagaimanapun kita harus tertib aturan. Amin. Karena kalau sampai salah ya repot saudara. Nah itu yang terjadi saudara. Sekali lagi, kebaikan yang kita lakukan mungkin akan mudah dilupakan orang, tetapi tetaplah terus berbuat baik. Justru mulai ingatlah kebaikan orang, tapi lupakanlah kejahatan orang. Kita nggak perlu mengingat orang jahat, yang kita ingat kebaikan orang itu. Amin. Lanjutnya saudara. Pertama, teruslah berbuat baik dengan tanpa pamrih. Nah kalau kita berbuat baik, jangan pernah kita ada pamrih. Contoh nih, kita seringkali gini, saya mau berbuat baik, wis aku tak nulungin orang. Suatu saat biar anakku juga ditulung orang, iku jenenge pamrih. Betul gak saudara? Kalau kita nolong orang, tolong aja sudah, gak usah mikirin nanti anak saya, kayak istri saya, kayak ibu saya ditolong orang. Karena Tuhan pasti tidak pernah mau berhutang sama kita. Tapi seringkali kita lihat, wis aku poin nandur nulungin orang, suatu saat gua anakku ben ditulung orang, wis pamrih, gak perlu. Karena Tuhan sudah kasih dapat Elohim, ilmu kita yaitu tabur tuai. Apa yang kita tabur pasti kita tuai. Amin. Kalau kita menaburnya baik, pasti akan menuainya hal yang baik. Amin saudara. Kapan? Gak perlu ingat-ingat kapan kita akan menuainya. Tuhan tepat waktu untuk kita memberikan hasilnya. Amin saudara. Amin. Sekali lagi, satu biji jagung kita tanam, kita akan menuainya 1 tongkol. Amin. 1 tongkol berapa biji? Ratusan. Saya selalu kasih ilustrasi kejebaan di sini saudara. Saya kasih ilustrasi apa saudara? Sekali waktu saya bawa beras nih, 1 karung. Pak Noah nih ada beras 1 karung nih buat bapak. Pak Noah bilang gini, Pak, makasih. Tempat saya masih banyak berasnya, masih banyak. Apa yang saya lakukan? Berasnya saya bawa pulang. Berarti berkatnya tetap kembali kepada saya. Tapi kalau Pak Noah, terima kasih ya Pak. Wah pas tempat saya nggak ada beras nih, sudah diterima. Saya sudah tulus memberkati. Saya pasti Tuhan ganti berlipat kali ganda. Amin. Ini salah satu contohnya. Tetapi kalau kita menaburnya hal yang buruk, saudara yang kasih, artinya kutuk. Makanya begitu kita menabur kebencian, kita menabur hal-hal yang jahat. Kalau orang itu nggak menerima, maka kejahatannya kembali kepada kita. Dan kalau kembali dituainya jauh lebih banyak. Makanya jangan pernah menabur, melempar hal yang buruk. Amin. Tapi lemparlah hal yang baik. Amin saudara. Jadi buat ini Yesua memang mengajarkannya luar biasa saudara. Terus ini ayatnya 2 Tesalonika pasal 3:13. Kita baca bersama-sama ya. 1, 2, 3. Wa atem aki altiu ayevim ba'aseket tof. Dan kamu hai saudara-saudara, janganlah tawar hati untuk berbuat baik. Tuhan mengajar kita berbuat baik, gak perlu tawar hati. Wes janganlah tawar hati. Dan kamu hai saudara, janganlah tawar hati untuk berbuat baik. Jadi kalau kita mau berbuat baik, lakukan saja. Just do it, lakukan saja sudah. Kita berbuat baik. Oleh sebab itu kita gak perlu takut. Untuk tahun ini, besok gak perlu takut. Waduh, besok gimana ya nanti begini. Saya gak pernah mengambil pusing. Bahkan untuk makanan yang saya makan pun saya gak perlu pusing. Wah ini beras yang saya terima ini si nanam siapa ya? Wah jangan-jangan si nanam orang yang gak kenal Tuhan.
Ya kita nggak ngerti sih nanam siapapun, betul nggak? Waduh, saya dikasih ini hadiah ini sama siapapun, nggak ngerti. Apa kita harus telusuri? Waduh, ini saya dapat beras rojo lele. Waduh, apalagi ada nama lele lagi. Wes gak koser, gak makan sampai kapanpun ya gak makan, saudara. Padahal cuma mereknya gak pernah itu ada beras yang dari lele gak ada. Mereknya saja, gara-gara mereknya rojo lele gak mau makan. Lah kan repot, ambiar jadinya. Ya gak saudara? Kenapa saya seperti itu? Hanya gara-gara kita harus lihat apapun yang sudah begitu ada yang namanya lele saja, terus si nanam siapa ini? Wah, dari Klaten ini. Loh, Klaten daerahnya mana? Ya kita nggak makan-makan, saudara. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, apapun kita nggak tahu. Tapi yang jelas selama kita sungguh-sungguh, Bapak Yahweh buat. Sudah dapat beras pun digaya lontong. Sudah dibungkus daun pisang. Daun pisangnya dari mana? Sing jual siapa? Ya kapanpun nggak makan. Memang orang Indonesia itu unik kok. Apalagi orang Jawa nih, jujur aja orang Jawa. Orang Jawa ini gara-gara beras siji jadi banyak macamnya. Nak beras siji jenenge upo, betul nggak? Jenenge upo, betul nggak? Kayak siji, betul. Jadi beras itu kalau masih mentah namanya beras. Ngonak wis diliwat, rada jemek, apalagi nganti banyak air jenenge bubur. Ngonak dibungkus nganggo godhong tapi dawa jenenge lontong. Nah ana isine jenenge arem-arem padahal jerone ya sego. Betul gak? Nak dibuntel nganggo kepang jenenge endol. Ini kita di kopeng loh saudara. Coba kalau tanya bahasa Inggris, rice itu apa? Ya ngertinya ya beras wis nasi ku ya isine kuwi. Ora ana jenenge endol, lontong, arem-arem. Dibungkus nganggo blatak jenenge wis beda lagi. Apa saudara? Lupa tuh. Terus beda lagi, terus macamnya beda-beda saudara. Jadi kadang memang unik, tetapi itulah keunikan kita. Tapi isinya ya sama. Tapi sekali lagi kita berbuatlah baik saja sama orang. Amin. Lakukan ya. Dan kamu hai saudara-saudara janganlah tawar hati untuk berbuat baik. Saudara yang kasih, saudara mau ngasih lontong kek, mau ngasih arem-arem kek, yang penting berbuat baik. Orang nggak bilang aku maunya arem-arem kok dikasih lontong. Sama saja. Yang penting kita tetap menjadi berkat. Amin. Oh sudah gitu dikasih lagi nasi habis digoreng. Sudah, dadine karak. Minyak garing, nak di PMC, betul enggak? Dikai bleng jadine gendal. Loh, mereknya susah ya enggak? Wah, orang Jawa ki kakian nama. Makanya kalau seandainya orang bule ke Indonesia bingung sudah mau nanya. Saya mau beli nasi gitu. Gue nasi dodol wong Jawa kono lontong, arem-arem, gendal. Nasinya yang mana? Kalau yang lembek bubur, ya enggak? Yang atos aking, nak saklas upo, nak bungkus ketupi belanak kupat, bungkus pisang namanya arem-arem. Nah, milih mana? Arem-arem nak pakai isi, nak nggak pakai isi lontong milih mana? Bulenya bingung saudara. Saudara yang dikasih, tetapi tetap lakukanlah berbuat baik ya. Dan kamu harus, saya saudara-saudara, janganlah tawar hati untuk kamu berbuat baik. Sekali lagi ya, lakukan. Yang kedua, yang terakhir, tetaplah tulus dan ikhlas dalam menjalani kehidupan, karena itu akan membawa dampak kebahagiaan kita. Amin. Orang kalau kita bisa melakukan menjalani kehidupan ini dengan tulus, dengan ikhlas, pokoknya tulus saja, kita akan bahagia dengan sendirinya. Nah, bahagia itu dari mana? Dari hati kita. Kita nggak bisa bayar dengan apapun. Karena orang untuk bersuka cita, berbahagia itu tidak diukur apapun. Selama sekali lagi kita ini tetap tulus dan ikhlas menjalani. Kalau orang sudah ikhlas, sudah tulus, ya sudah, dia nggak mikirin apa lagi. Yang penting saya bisa membantu orang. Yang penting saya bisa baik. Yang penting saya bisa menjalani kehidupan. Oleh sebab itu, kenapa saya menyampaikan dakwah ini? Karena kita akan memasuki tahun 2021. Banyak sekali hal-hal yang menakutkan, yang ramalan kayak yang apa orang sampaikan. Tetapi sekali lagi jalani aja hidup. Karena kita punya Tuhan. Kalau kita tawar hati, kita takut, kita seakan-akan nggak yakin bahwa Tuhan kita sanggup membela kita. Padahal Tuhan kita itu pasti sanggup membela kita. Yang penting kita tetap berwaspada dan berjaga-jaga. Amin. Amin. Kapanpun Yesua datang, kapanpun apapun waktunya, kita siap. Nah, saya selalu menafsirkan bahwa Yesua datang itu ya saat kita dipanggil Tuhan, gampangnya gitu.
Dan kita nggak tahu, banyak orang yang sehat luar biasa, tahu-tahu Tuhan panggil, kita nggak ngerti. Tapi jelas kita menjadi orang yang waspada dan selalu hal yang terbaik yang Tuhan berikan. Yang terakhir ini ayatnya. Tehillim Mazmur 37 ayat 7. 37 ya, 37. Sekali lagi, Mazmur atau Tehillim 37 ayat 37 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Semarta ure yasar ki akarit le shalom. Perhatikanlah orang yang tulus dan lihatlah orang yang jujur, karena akhirnya pada orang itu ada shalom, ada damai sejahtera. Amin. Ternyata dakwah Elohim sudah disampaikan melalui dakwah Elohim dalam kitab Tehillim 37 ayat 37, saudara. Perhatikan di situ. Perhatikanlah orang yang tulus dan jujur. Orang yang tulus dan jujur ternyata dialah yang memiliki damai sejahtera. Makanya kalau kita sudah tulus dan jujur, gak usah miliki apapun, karena pasti kebahagiaan, damai sejahtera itu ada pada kita. Tidak diukur lagi, mau makan sama apapun tetap sukacita, tetap happy, tetap apapun. Saudara dikasih, kalau kita nggak makan, kita tetap enjoy kok, betul nggak? Nggak perlu ditunjukkan orang, tetap kita bisa bersukacita luar biasa. Amin, saudara. Yang paling terakhir, kita bangkit berdiri. Yuk, kita baca bersama-sama. Oke, kelihatan? Kelihatan ya? Kita baca bersama-sama. Yuk, 1, 2, 3. Just do it. Lakukan saja kebaikan sesuai dakwah Elohim untuk kemuliaan Aba Yahweh Besem Yeshua Hamasiah. Haleluya, amin. Yes, beri tepuk tangan kepada Aba Yahweh. Silakan duduk, saudara. Kita angkat pujian untuk kita masuk dalam hadiratnya. Kita angkat pujian untuk kita masuk dalam hadirat Bapa Yahweh lebih dalam lagi. Kita angkat pujian Tevilah Yahwes. Kita angkat pujian doa Yahwes, Tevilah Yahwes.